Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd. Sahabat Al-Quran, saudaraku, para mujahid dan mujahidah Al-Quran, kita ikuti kembali studi Al-Quran, tafsir terjemah dan ilmu usul fikih Al-Quran terpadu. Hari ini kita buka Al-Quran surah Al-A'raf, surah ke-7, mulai ayat 31 sampai dengan 37. Kajian tajwid dan ilmu usul fikih pada ayat 31, posisi pada juz 8 Shahifah 154. Kitab panduan tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas oleh Syekh Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzi Abadi Asy-Syafi'i. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batana wal ithm والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 34. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 35. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 37. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Sadaqallahul azim. Berikut tinjauan ilmu tajwid dan kita ambil sebagian daripada panggilan ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam. Ya, di sini panjangnya 2 harokat, hukumnya mad tabi'i muqaddar. Disebut mad tabi'i muqaddar karena huruf matnya tidak tampak atau dikira-kira. Selanjutnya bani Adam, ni di situ mad ismu fasil, huruf mat atau mat tabi'i berhadapan dengan hamzah dalam lain kalimat. Adama ya fathah a mad badal, khudhu bau sukun jatuh setelah harakat dhamma, panjang bacanya 2 harakat, hukumnya mad tabi'i. Zinatakum zina, ya sukun jatuh setelah harakat kasroh, panjang bacaannya 2 harakat, hukumnya mad tabi'i. Zinatakum kum'in, mim sukun bertemu ain, idhar syafawi. Inda, dan sukun bertemu dal, hukumnya ikhfa. Di sini adalah masuk kategori ikhfa akrob. Bila mana ada dan sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta dan to, jadi 3 huruf, masuk kategori ikhfa akrob. Inda, jadi ketika nun sukun sudah sangat dekat dengan dan. Kemudian inda kulli masjidin wa diwa, tanwin bertemu wawu, idgham bi ghunnah, melebur harokat tanwin kepada huruf wawu disertai dengungan kadar panjang 2 harokat, hukumnya idgham bi ghunnah. Wa qulu lu, wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma, panjang bacanya 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Washrabu, ra tafkhimur ra dibaca tafkhim karena ra berharokat fathah. Sahabat Al-Quran, seperti yang kita ketahui, apabila hukum ra itu bila berharokat ada 3 hukum, maksudnya ada 2
yaitu apabila ro berharokat fathah dan ro berharokat dhamma hukumnya adalah tafkhimu ro. Sedangkan bila ro berharokat kasro maka tipis, hukumnya tarqiqur ro. Tafkhim adalah tebal, sedangkan tarqiq adalah tipis. Washrabu bu bau sukun jatuh harokat dhamma, panjang-panjangnya 2 harokat hukumnya mad tabi'i. Wala tusrifu, la alif jatuh harokat fathah, panjang-panjangnya 2 harokat hukumnya mad tabi'i. Tusrifu tarqiqur ra, ra berharokat kasro hukumnya tarqiq. Fu waw sukun jatuh harokat dhamma, panjang-panjang 2 harokat hukumnya mad tabi'i. Wallahu a'lam. Sahabat Al-Quran, selanjutnya kita kaji dari sisi ilmu usul fikih. Materi hari ini akan membahas tentang ayat-ayat yang mantuk dan ayat-ayat yang mafhum, di mana ayat ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ayat ini secara tertera menjelaskan perintah Allah kepada seluruh keturunan Adam untuk memakai pakaian indah jika hendak memasuki masjid. Jadi memakai pakaian-pakaian yang indah jika hendak memasuki masjid, termasuk ketika bertawaf di sekeliling Ka'bah. Allah perintahkan, wahai anak cucu Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus, inda kulli masjidin, pada setiap memasuki masjid. Sahabat Al-Quran, secara tertera itu maknanya. Jadi ketika kita mau masuk masjid, diperintah oleh Allah yang rapi, yang sopan, yang indah. Itu namanya ayat secara mantuk, artinya yang tersurat. Jadi pesan daripada suratan ayat ini adalah agar kita bila masuk masjid, setiap masuk masjid adalah berpakaian yang rapi, yang sopan, yang indah. Karena itu, apa itu mantuk? Mantuk adalah madalla alaihi lafdu fi mahallin nutqi bih. Artinya suatu makna yang tersurat pada lafadznya. Makna yang tersurat pada lafadznya. Artinya ya seperti itu. Nah, di balik daripada mantuk ada pesan mafhum. Mafhum ayat ini adalah larangan untuk bertelanjang, tidak sopan ketika mau masuk masjid, termasuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Hal ini dulu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka bertawaf, masuk masjid bertelanjang sambil bersiul. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Namanya jahiliyah. Mereka masuk masjid, Masjidil Haram itu telanjang, laki-lakinya pada siang hari, perempuannya malam hari, sambil bersiul. Nah, larangan ini termasuk kategori contoh pada mafhum muwafaqah wal khitab. Artinya yang tersurat dan yang tersurat menunjukkan larangan yang sama. Jadi makna yang tersurat ataupun yang tersirat sama. Tidak boleh masuk masjid itu tidak sopan, bahkan telanjang. Sebenarnya masih ada lagi. Nah, pemahaman mafhum ini masuk, sekali lagi masuk pada kategori mafhum muwafaqah wal khitab. Kalau nggak salah, Apa itu mafhum muwafaqah wal khitab? ini teman-teman boleh Mafhum muwafaqah wal khitab adalah al-makna sequel al-mafhumu minal lafzi sama wal maskutu anhu wa aula
minal mantuq, untuk belajar artinya suatu makna yang diambil dari pemahaman lafaz tersirat dan lebih utama dari permasalahan yang tersurat. Sekali lagi, mafhum muwafaqah bahwa khitab adalah suatu makna yang diambil dari pemahaman lafaz yang tersirat, dan tersirat itu lebih utama daripada pemahaman permasalahan yang tersurat. Demikian kajian kita hari ini tentang ayat yang berkenaan dengan mafhum dan mantuq. Begitu luasnya kajian Al-Quran, begitu sebuah bahtera lautan tak bertepi, di mana belajar Quran bukan hanya baca saja, bukan hanya terjemah saja, tapi ada ulumul Quran yang terkait langsung ilmu-ilmu Al-Quran. Pada hari ini kita bahas tentang sisi dari ulumul Quran adalah ilmu usul fikih, dan usul fikih bahasanya tentang mantuk dan mafhum. Sebelumnya kita mengkaji tentang ayat-ayat yang hakikat dan majaz. Ada ayat-ayat yang am dan ada ayat-ayat yang taksis. Ada ayat-ayat yang mujmal dan mubayyin dan seterusnya. Sehingga pastilah akan menambah wawasan kita, khazanah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin.